Kenapa bisa jadi seorang tokoh? Yang mana tahu? Kadang-kadang tokoh itu muncul begitu saja. Tetapi ya kalau nggak ada kualitasnya nggak mungkin juga ya kan. Diundang Sofia University hari ini makanya nggak bisa hadir kan. Nah, jadi kita angkat topi lah kepada Anies Baswedan. Walaupun kalah tidak menjabat, tapi orang masih mau mendengarkan dia. Yang susah adalah menang tapi tidak mau didengarkan. Malah yang dibaca gosip-gosipnya zaman dulu. Tunggu apa? Saya nggak setuju Pak Anies jadi mentor. Betul nih. Sayang sekali loh. Ada 50 juta orang yang mendukung Pak Anies ini. Luar biasa. Kita sia-siakan. Dan juga saya tahu kenapa si Saugi jadi ketua panitia ketua atau kaptennya. Tahu bos. Sebelumnya itu si Nur Ali, Nasdem, Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Kenapa kok berganti kepada si Saugi? Kan kita tahu udah nanti sudah malu ya. Belum lagi ribut sama Sudirman Said. Emangnya gimana? Saudara satu yang banyak cari duit, saya tahu persis. Anies pantas jadi presiden, tapi kurangnya Anies tidak menyadari, nggak berani melawan. Itu aja, kalau dia nggak suka, debat saya dong. Ini fakta soalnya. Ini fakta bahwa Anies nggak suka sama saya. Yaitu Prof. Egy Sujana untuk menyampaikan. Oke, beliau melempar kepada Prof juga, namanya Prof. Rafli Harun. Kami minta untuk agak dalam lagi, bongkar lagi dulu, kenapa dan seterusnya. Ini susahnya kalau senior itu bisa berita-berita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Keren jelas. Mantap. Jadi Mantap. kalau semua saya diminta bicara tentang partai modern. Partai modern itu adalah bukan partai yang seperti dikatakan Pak Jimli. Fenomena partai sekarang ini justru terbalik dengan apa yang dikatakan sebagai arus demokratisasi global. Ya, arus global itu gelombang demokrasi di mana-mana, walaupun ada regresi di beberapa tempat, tapi praktik partai politik kita itu feodal semua. Jadi kalau kita lihat kemarin pemilihan ketua umum partai politik itu tidak ada kompetisi, jadi tidak ada internal kompetisi di dalam partai politik. Semua partai itu calon tunggal, aklamasi. Ada partai yang bahkan melaksanakan pemilihan saja belum pernah. Termasuk partai dari calon terpilih ya. Saya tidak pernah dengar ada pemilihan ketua umum partai politik itu ya. Yang saya tahu adalah termasuk juga pencalonan. Karena itu, kalau kita mau membentuk partai politik, kita harus hilangkan dulu feudalisme. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau bicara tentang bad news sama good news. Good news dulu. Good newsnya adalah ini adalah momentum untuk membentuk partai politik. Jadi kalau partai politik itu mau dibentuk harus memiliki momentum. Tetapi tidak hanya cukup momentum, tapi dia juga punya tokoh. Tidak hanya cukup tokoh, tapi juga dukungan. Sudah cukup 3 itu saja. Uang akan mengalir kalau
tiga tersebut akan dipenuhi. Pertama tokoh, momentum dulu. Momentum pembentukan partai politik yang paling luar biasa adalah ketika reformasi 98. Kita tahu bahwa era Orde Baru itu partai politik dilarang lebih dari 2 dan 1 golongan. Itulah yang ikut pemilu pasca pemilu 1971. Tapi ada beberapa orang yang agak nekat sedikit membentuk partai politik walaupun dilarang pada masa itu. Ada partai Sri Bintang Pamungkas, ada partai Budiman Sujatmiko, partai Bintang Pamungkas namanya Budi, Partai Uni Demokrasi Indonesia. Kemudian salah satu pembentuknya sekarang kalau tidak salah ketua umum Forum Betawi Rempuk kalau nggak salah, FBR, ya Kiai Haji Nurdin. Kemudian ada juga partai yang dibentuk anak-anak muda yang agak kiri-kirian, ya, bukan kayak gini-gini tapi ke kiri-kirian. Partai Rakyat Demokratik, ya, itu momentum luar biasa. Tapi setelah reformasi tidak heran ada ratusan partai politik yang terbentuk dan 48 diantaranya itu bisa mengikuti pemilu tahun 1999 pemilu pertama. Nah, kawan-kawan semua, momentum itu terulang kembali saat ini cuma untuk Anies Baswedan doang, tidak untuk Egy Sujana. Ya. Juga tidak untuk Refli. Apalagi Refli Harun, hanya untuk Anies Baswedan. Jadi kalau Anies membentuk partai politik, insya Allah dukungan akan banyak. Karena syarat tokoh itu sudah terpenuhi di diri Anies Baswedan. Saya tadi ditanya iNews, kenapa bisa jadi seorang tokoh? Dia nggak tahu. Kadang-kadang tokoh itu muncul begitu saja. Tetapi ya kalau nggak ada kualitasnya nggak mungkin juga, ya kan? Diundang Sofia University hari ini makanya nggak bisa hadir, kan? Nah, jadi kita angkat topi lah kepada Anies Baswedan. Walaupun kalah tidak menjabat, tapi orang masih mau mendengarkan dia. Yang susah adalah menang tapi tidak mau didengarkan. Malah yang dibaca gosip-gosipnya zaman dulu, menang tak bermartabat gitu. Kalah berharkat, menang tak bermartabat. Nah, jadi ketokohan Anies Baswedan saya perkirakan cukup untuk menjadi trigger ya, untuk membentuk partai politik. Momentumnya ada, tokohnya ada, dan dukungan. Coba kita lihat dukungan Anies Baswedan menurut saya real, ada yang 50 juta bilang tadi. Dan kalau kita kulik-kulik kiri-kiri lebih dalam, ada kelompok-kelompok yang memang kuat mendukung Anies Baswedan. Kita akan perlu sebutkan, ya kan? Tetapi intinya adalah 3 hal itu sudah terpenuhi. Oke, itu syarat pendirian partai politik yang harus dipunyai. Sekali lagi, momentum, tokoh, dan dukungan. Dukungan awam, ya. Yang berikutnya adalah bad newsnya. Kalau partai ini dibuat hanya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, saya pikir partainya akan gagal. Ya. Kalau hanya dipikirkan untuk menjadikan Anies sebagai presiden, pasti gagal. Pasti gagal. Kalau dipikirkan bahwa partai ini harus punya uang untuk membiayainya, katanya PKS butuh 7 miliar per bulan paling tidak untuk operasionalnya, pasti gagal juga. Partai yang gagal itu adalah partai yang hari ini ada, itu gagal semua. Gagal mengemban amanat reformasi. Salah satunya adalah pemberantasan KKN. Justru partai sekarang adalah partai yang terlibat bahkan mempelopori adanya korupsi dan nepotisme. Karena itu dengan ukuran seperti ini gagal. Jadi kalau kita mau membentuk partai yang kurang lebih sama, gagal. Kedua, demokratisasi. Partai sekarang gagal semua. Bagaimana menghadirkan demokrasi di internal partainya? Gagal. Kita mendengar tokoh berapi-api bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya. Bahkan namanya partainya Demokrat pula, ya kan? Partai Iwan Maringan zaman dulu, ya. Tapi ternyata gagal menghadirkan demokrasi di internal partai politiknya. Nah, partai ini tidak boleh demikian. Walaupun kita tahu kita membutuhkan ketokohan Anies Baswedan, tapi tentu tidak boleh menjadi jalan satu-satunya seolah
2029 pasti Anies yang menjadi calon presiden. Nggak boleh begitu. Siapa tahu tiba-tiba malah Mr. Azam Khan yang lebih keren. Iya. Karena itu kita tergantung pada suasana 2029, kan tidak boleh bergantung pada 2024 seolah tidak akan berubah, ya kan? Mudah-mudahan ini didengarkan Anies Baswedan. Saya sahabat yang baik karena mengingatkan dari awal, ya. Nah, berikutnya adalah bad newsnya adalah kawan-kawan semua, ini ada yang namanya Undang-Undang 7 2017. Selain tadi kepengurusan, sebenarnya sudah kalau kita mau ikut pemilu harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, ya, kemudian 1000 setiap kepengurusan dan lain sebagainya. Insya Allah itu barangkali mudah terpenuhi dengan partisipasi. Tapi ada satu jebakan bahwa itu akan ada tetap pemilu serentak. Kalau menurut Undang-Undang 7 2017, kalau pemilu serentak, maka yang punya standing untuk mengajukan calon presiden hanyalah 8 partai yang hari ini ada di Senayan. Jadi walaupun thresholdnya 0 misalnya, tetapi kalau yang punya standing itu adalah partai yang ada kursi atau ada suara pada pemilu sebelumnya, tidak ada gunanya partai yang dibentuk itu. Maka ketika kita membentuk partai politik, kita harus berjuang untuk 2 hal. 1, nolkan presidensial threshold. Sekarang ada permohonan yang diajukan oleh aktivis NGO, namanya Hadar Gumai dan Titi Anggraini di Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan semua, ibu dan bapak sekalian harus mendukung itu. Jangan dibiarkan saja. Jadi dia membuat formulanya adalah kalau dia partai parlemen 0%, tapi partai di luar parlemen itu ada persentase suara. Nah itu bahaya, hati-hati, bahaya. Kalau pilpresnya itu sama pemilu itu tidak dipisahkan, maka partai baru ini tidak akan punya suara. Tidak punya suara, tidak punya kursi. Jadi kalau misalnya diputuskan permohonan itu dikabulkan, maka belum tentu bisa mencalonkan partai ini. Kecuali tadi ada partai yang dengan sukarela mau dipakai. Nanti sama kayak partai yang baru saja mengatakan ya tidak ada gunanya di Baswedan. Ya. Nah, karena itu pastikan 0, tetapi pemilu dan pilpres harus dipisah dengan pemilu legislatif terlebih dahulu seperti kemarin. Hasil pemilu legislatif itulah yang dipakai untuk basis pencalonan presiden. Jadi pemilunya 2029, kemudian pilpresnya 2029 juga. Kayak kemarin dulu sebelum serentak, pileknya bulan April, pilpresnya bulan Juli, seperti itu. Itu saja yang bisa saya share, ibu dan bapak sekalian, yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam talkshow kajian hukum untuk pendirian partai politik. Artinya dengan kejadian kemarin kita Pilgub DKI itu sudah jadi pengalaman buat kita bahwa seorang calon gubernur itu, seorang calon presiden itu harus mempunyai partai politik. Kalau tidak itu disepelekan orang, tidak dihargai oleh orang. Kita punya pengalaman, ya. Kenapa? Pengalaman kita dulu ketika SBY, ya, naik jadi presiden, dia punya partai politik. Begitu juga beberapa tokoh nasional seperti Amin Rais, ya, diberikan partai. Kebetulan saya ada kadernya Amin Rais dari dulu. Saya berdiri Partai Amanat Nasional dan sekarang saya juga berdiri Partai Umat. Nah ini 2. Karena tidak sejalan dengan Partai Amanat Nasional dibikin oleh Zulkifli Hasan, saya cabut saya ikut Amin Rais, bikin Partai Umat. Jadi saya dua partai yang saya dirikan. Ini berpengalaman. Nah ini mengingat, ya,
konstitusi kita, konstitusi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 amandemen, yaitu dengan jelas pasal 6A-nya itu sangat jelas bahwa seorang calon presiden dan seorang calon wakil presiden untuk menjadi harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ingat itu diatur di situ di ayat 1-nya. Jadi seorang calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ya. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222, seorang calon presiden maupun seorang calon wakil presiden harus didukung partai politik peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen. Artinya apa? Undang-Undang Dasar yang amandemen ini dan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah menegaskan sekali. Jadi seorang calon presiden dan wakil presiden hadir wajib didukung oleh partai politik peserta pemilu. Ini legal standingnya, kalau dalam buku itu legal standingnya ini gitu loh. Untuk calon presiden itu ini gitu loh. Nah, artinya apa? Seorang calon presiden kita seperti Anies Rashid Baswedan, artinya kita mumpung nih rakyat masih berharap pada beliau dan rakyat masih mencintai beliau dan suara beliau ada 50 juta suara beliau ketika Pilpres kemarin. Itu jangan disia-siakan. Kalau menurut saya, analisa hukum saya, sudah saatnya lah Anies mempunyai partai politik. Harus itu. Kalau tidak, dia jangan harap bisa maju. Jangan harap dia bisa jadi capres di 2029 nanti. Kalau Anies tidak mempunyai partai politik. Ini mumpung ya, putusan Mahkamah Konstitusi untuk parlemen threshold itu 0% sekali. Jadi siapa yang memperoleh kursi di DPR RI ya di 2029 nanti, dia bisa masuk di parlemen. Jadi nggak perlu nunggu lagi gitu, nggak perlu nunggu 4% lagi untuk parlemen threshold itu. Nah yang kita harapkan nanti ini ya kalau bisa Pilpres juga begitu, ya kayak Pilgub kemarin kan, secara 20% turun jadi 7,5%. Nah kita berharap seperti itu Pilgub. Nah Pilpres ini juga harus ada seperti itu. Saya berharap partai yang sudah masuk parlemen, kayak Partai Umat, partai-partai kecil ini, ya, Partai Buruh kemarin, harus segera mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang presiden threshold ini. Sudah tidak boleh lagi 20% kursi parlemen itu. Ini harus uji material undang-undang ini. Cuman syaratnya harus partai politik peserta pemilu. Artinya itu, dia partai politik. Nah kalau ini gabungan beberapa partai peserta pemilu mau menggugat parlemen presiden itu, insya Allah. Ya, apalagi Anies mempunyai partai sendiri nanti. Kalau Anies tidak mendirikan partai, saya jangan berharap lah untuk bisa menjadi calon presiden. Nah, untuk syarat lolos partai politik itu, ya syarat lolosnya partai politik sebagai peserta pemilu itu di dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, ya dia harus mempunyai kepengurusan. Ada pengurusan, harus mempunyai kepengurusan di wilayah provinsi. Kalau di Partai Umat nama DPW itu harus ada 60%. Jadi kalau syaratnya itu harus mempunyai 50% kepengurusan di daerah provinsi, 60%. Nah dari tingkat kabupaten kota dia harus mempunyai kepengurusan sekitar 50% kabupaten kota. Dan level kecamatan dia harus mempunyai kepengurusan sekitar 25% kepengurusan kecamatan. Kalau menurut saya ini tidak terlalu berat. Mendirikan partai politik seperti ini hanya 60% provinsi, 50% kabupaten kota, ya, dan 25% kecamatan, sudah terlalu berat menurut saya. Apalagi kader-kader Anies ya, mungkin dengan THN sudah cukup. Tim TH Hukum Nasional kemarin kita ada di
34 provinsi, ya. Ada semua pengurusan kita. Tinggal kita kerahkan aja THN kita untuk bikin partai di daerah masing-masing. Bisa kok itu. Artinya hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh. Artinya Anies mau bikin partai, sudah ada. Tim THN ini bisa dimanfaatkan untuk bikin partai. Kepengurusan kita ada di 34 provinsi dan ada berbagai kabupaten kota. Sudah ada itu. Terutama Jawa Tengah sudah banyak kita. Ya. Di beberapa provinsi sudah ada. Artinya kita langkah untuk bikin partai itu tidak terlalu sulit menurut aku. Ya. Nah, memang kalau untuk mendirikan partai itu harus ada fulus. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Saya sangat yakin donatur-donatur akan muncul dengan sendirinya apabila benar-benar Anies ini mau mendirikan partai. Saya sangat yakin banyak tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam itu di daerah-daerah itu akan muncul dengan sendirinya untuk membiayai perjuangan Anies Rashid Baswedan untuk maju ke RI 1. Saya sangat yakin. Artinya apa? Artinya Pak Anies gak usah ragu lagi untuk mendirikan partai. Ya. Jadi kesimpulan saya bahwa partai politik buat Anies adalah wajib hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ujungnya dipegang ya mati. Ya, terima kasih. Semua yang hadir di sini saya sangat menghormati dan dimuliakan oleh Allah. Poin pentingnya dalam perspektif berbangsa dan bernegara, bangsa kita telah memilih memerlukan partai politik diwujudkan dalam bentuk tidak tanggung-tanggung Undang-Undang Dasar 45 tadi. Ada di pasal 6 ayat 2 tentang partai politik ini. Ayat 2. Junto ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 222 tentang kehadiran partai. Yang tadi sudah disinggung menjadi legal standing. Ditambah dengan Adinda Refli yang cerdas, ya, berani dan militan, CBM. CBM kalau dia keren cerdas ya. Dengan polesan yang membagi situasinya itu harus melihat momentum. Tidak akan ajak bisa berubah atau bisa berubah. Harus dilihat itu ketokohannya dan lain sebagainya. Nah, pendalamannya bagi saya postulat berpikir itu harus mengacu kepada wahyu Allah, karena itu petunjuk, itu berita gaib yang dimensinya mampu melingkupi dunia akhirat dan rentang waktu masa lalu, hari ini dan akan datang. Nilai-nilai ini masih aktual, wahyu ini. Bahkan saya ingin menerangkan dengan tegas persamaan antara matematik dan Al-Quran. Orang nggak menyangka atau orang sudah kadung membedakan Al-Quran itu dimensi sosial, matematik itu dimensi eksakta, sehingga nggak ketemu. Ini ada Ustadz Edian MUI, ada Profesor Selamat Riyadi dan lain-lain sebagainya, ya, Ajis Baswedan juga. Dengan hormat, supaya saya tidak justifikasi, saya biasakan Al-Quran dulu lebih diutamakan. So, Hani, siapa yang bisa baca Al-Quran surat Al-Anfal? Ya, mohon izin, moderator, Torik, dengerin kalau Quran dibaca, dengar, jangan ada yang ngobrol. Surat 28 ayatnya 22 dan 55. Dengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membacakan arti dari Al-Anfal
ayat 22. Itu tuh speakernya tuh, sayang. Quran ini harus sedikit bersabar mendengar wahyunya Allah. Ini bahasa langit. Begitu Bahlawi dari Madura jauh-jauh dengerin ini. Saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 22 dan 55. Membacakan artinya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. 55-nya. 55-nya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Satu lagi Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Untuk menemukan apakah sama dengan matematik. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 2-nya itu ayat 3, ayat 2-nya dong. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi kata kuncinya Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ekivalen dari tidak ada keraguan adalah kepastian. Zam, kalau Quran dibaca jangan nggak dengar, nggak dapat rahmat. Nanti ada itu di surat 7 ayat 204. Kalau Quran dibaca dengar baik-baik supaya kamu dapat rahmat. Kalau ngobrol gimana mau dapat rahmat? Si rahmat pun nggak dapat apa-apa. Jadi poin pentingnya bukan Egi yang mau didengari. Ini perintah Allah yang kita jarang dengar. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fi hudalil muttaqin. Dia tidak ada keraguan bagi kita yang mau bertakwa. Nggak ada sedikit pun nggak. Apa poin dari matematik? Kepastian. 1 tambah 1 pasti 2. 3 tambah 3 tambah 3 9. Nggak bisa yang lain, pasti eksakta. Nah, Quran menyatakan tadi makhluk terburuk dalam pandangan Allah orang-orang yang tuli, bisu, tidak mengerti, karena dia tidak mendengar, dia tidak memahami, dia tidak beriman. Siapa itu? Orang kafir. Jadi orang kafir jangan dipahami administratif Hindu, Buddha, Kristen dan lain dari Islam, itu administratif. Tapi kafir dalam substansi adalah yang menutup diri, mengcover. Jadi dalam perspektif misalnya rumah kalau tertutup, nggak masuk cahaya matahari, nggak ada yang buka jendela, apalagi buka pintu, nggak masuk cahaya itu. Tapi kalau rumah ini meskipun bagus, juga ditambah ada cahaya, matahari masuk, kan lebih indah, lebih nyaman tinggal di rumah itu. Karena apa? Cahayanya apa? Al-Quran ini cahaya. Ada diterangkan di surat An-Nur ayat 35. Ada 7 tingkat cahaya. Kalau bicara cahaya, tapi kan bukan waktunya mendakwahi itu. Cuma saya ingin korelasikan dengan konteks hari ini. Jangan lagi kita berpandangan kalau pakai Al-Quran itu kan ilmu akhirat. Nggak, Islam nggak pakai itu. Negara kita bukan negara Islam. Ini blow on menurut saya. Ini blow on dong. Apalagi Al-Quran tidak masuk hukum positif. Bagaimana hukum nggak masuk hukum positif? Nah, negara ini dasarnya aja Tuhan. Pasal 29 ayat 1 UUD 45. Dasar negara Republik Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mestinya hukum Islam berlaku di Indonesia. Mestinya. Siapa yang berlakukan? Presiden dan DPR. Dari mana saya tahu? Pasal 5 ayat 1. Jungto pasal 20, Jungto pasal 21, UUD 45.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, logika operasionalnya, kalau presiden iman Islamnya kuat, DPR-nya juga demikian, nggak mungkin nggak lahir hukum Islam. Tapi logika terbaliknya, dari Soekarno sampai sekarang Jokowi tidak pernah lahir hukum Islam. Berarti presiden dan DPR-nya itu brengsek gitu loh. Ini nggak berani kita jujur mengatakan itu. Mestinya kita bukan sok-sok berani nggak berani, tapi inilah objektivitas. Inilah kepastian dari hukum sosial yang tadi itu. Dan Quran sudah bicara. Kita akan menjadi kafir walaupun jubah kita pakai topi haji segala macam, pakai sorban. Tapi substansinya kita kafir, kita nggak mau terima ayat itu. Kita tidak mendengar, kita tuli. Tuli di sini kan bukan berarti dia sama sekali tidak mendengar kalau dalam perspektif Quran. Sama dengan kambing, bebek, anjing, babi mendengar. Tapi apakah dia mendengarkan omongan kita? Nggak mendengar dia. Nggak mendengarkan, tapi dia mendengar. Nah, oleh karena itu poin pentingnya, saudara-saudara, kita mau masuk kepada perubahan bangsa yang lebih baik, perlu namanya presiden. Presiden harus di-endorse lewat partai. Kan begitu legal standingnya. Menurut saya tidak begitu. Atau tidak harus begitu. Karena dalam undang-undang itu harus ada 5 elemen penting untuk lahir undang-undang. Mesti lihat filosofisnya, mesti lihat historisnya, mesti lihat sosiologisnya, mesti lihat psikologisnya, baru yuridisnya. Dan secara filosofis dan historis, Indonesia ini dulu animisme, politeisme, bahkan kita itu sinkretisme. Tapi sejak Wali Songo masuk abad ke-15, berubah menjadi nilai-nilai tauhid. Dikemas lagi oleh Pangeran Diponegoro, perangnya 1825 sampai 30. Diteruskin lagi oleh kumpulan partai politik waktu itu umat Islam namanya Masyumi. Itu sejarah, nggak bisa dibantah, bukan kata legal standing lagi. Ini legal moral. Nah, oleh karena itu, mau minta waktu dikit lah, bos. Ya, buat apa kita buru-buru tapi nggak paham juga, kafir juga kita. Nah, oleh karena itu dalam perspektif pandangan yang utuh, tidaklah tergantung harus seperti itu yang diceritakan Herman Kadir, Brother Refli. Tapi solusi yang Allah mau itu bagaimana? Dengarkanlah apa yang Allah mau. Jangan ada keraguan kamu pada Al-Quran. Tapi hari ini kita lihat, ini penelitian dari Monash University untuk Indonesia. 73% tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau berubah keji dan mungkar terjaga? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mungkin terjadi. Mestinya gimana? Mestinya ada petunjuk. Siapa yang beri petunjuk? Pemimpin. Di mana Allah perintah? Di surat Al-Anbiya ayat 73. Itu fungsi pemimpin, harus mengarahkan. Nah, dalam konteks Anies, saya hormat Pak Anies walaupun dia 10 tahun di bawah saya. Saya tahun 86 ketua umum PBHMI. Anies belum masuk HMI, masih SMP dia. Kayak sumuran, Bang. Oh, iya, makanya berarti gue lewat udah. Itu dengan hormat. Saya di sini, saya mau datang. Saya ingin jaga Anies. Saya ingin rawat Anies. Saya ingin juga mendidik Anies. Jangan cuma menjaga saja dan jadi pendukung fanatisme yang blow on. Kita jadi para blow on pemuja demokrasi. Enggak dong. Apa yang harus kita didik? Saya lebih cenderung Anies jadi mentor bangsa. Untuk apa partai? Anies bisa ngomong keren. Mana partai yang tidak tersandera sekarang? Karena dia tidak bikin partai. Dia bukan ketua partai. Kalau dia ketua partai apa tidak tersandera?
Belum tentu, pasti tersandera. Belum jadi apa-apa aja udah komitmen, saya kalau Prabowo jadi presiden, saya nggak mau calonin presiden. Itu aja udah tersandera. Nah kalau dibikin partai, atau di pimpinan partai, apa tidak tersandera? Nah, ini saya dalam rangka jaga Anies. Jangan dianggap saya sentimen, tidak, saya sayang sama dia. Mungkin saya mau tim hukumnya, walaupun nggak diajak di MK. Bukan dia, dari Herman Kadir paling tahu. Sama ini, Soraya. Nah oleh karena itu saudara, tapi saya nggak dendam, saya nggak marah, nggak apa. Saya tetap jaga dia, saya rawat dia, saya didik dia. Nis, jangan begitu. Mudah dia dengar nih. Ini ada Ajis Baswedan nih saudaranya nih. Jangan, aku jadilah mentor bangsa. Lihatlah Lech Walesa sebelumnya, kemudian lihatlah Mandela, 26 tahun sampai di penjara, tampil. Dan lihat juga contohnya Prabowo, mau suka nggak suka, Prabowo tuh sabar, dianiaya. Saya 2014 lawyernya Prabowo, 2019 lawyernya Prabowo, sampai masuk penjara bela dia. Bukan berarti dia sabar sekali, sampai kurang lebih 20 tahun dia baru dapat. Nah Anies baru berapa berjuang belum? Kalau boleh klaim kemarin, harusnya Anies tidak tetap nyalonin presiden, harusnya. Dia tetap saja sabar Prabowo, karena Bapak maju, saya sesuai dengan janji saya tidak akan maju. Maka tolong izinkan saya 2 periode untuk gubernur. Pasti jadi dia sekarang. Nantilah setelah Prabowo dapat, gantianlah. Kan Prabowo juga udah capek pengen. Nanti habis itu. Kalau sekarang dipaksain tampil juga dia mau jadi pimpin partai, tersandera juga partai ini. Emangnya apa? Siapa yang berani? Kita aja ditangkap gak ada yang belain, besok aja kagak apalagi belain. Nanti yang kedua. Bukan. Nah, tapi logika ini harus dimengerti secara kasih sayang, bukan sentimen. Nggak ada kepentingannya. Saya tahu diri dalam segala hal. Anies lebih hebat dari saya, lebih baik akhlaknya segala macam. Ya, tetapi satu kekurangan Anies nggak punya nyali. Ngelawan kayak gini nggak ada dia. Berani bertarung ke saya. Mana track record Anies jadi aktivis yang berani lawan rejim? Nggak ada. Ibu zamannya beda apaan lu? Zamannya kepada Nabi Muhammad apalagi beda dong. Tapi Muhammad tidak pernah ditawari apapun. Mau apa kamu? Ya udahlah, cara saya begini juga yang akan diprotes. Ya sudah. Nanti Anda ini pemuja demokrasi yang blon menurut saya. Gak suka nggak apa-apa. Kita pertengkaran pemikiran di sini, bukan pertengkaran otot, adu berpikir. Oleh karena itu sudah Bu, dia melah. Nah, oleh karena itu tadi Herman bilang kalau kita ngomong intelektual jangan dipotong. Ini bukan ILC, ini semi lokal. Jadi oleh karena itu saya menyarankan Anies mentor bangsa. Dia bagus, sabarlah 5 tahun ke depan. Dia bina segala resource yang kemarin 40 juta dukung dia, dibina, diupayakan dirawat dengan baik supaya tetap jaringan itu terjaga. Barulah 29 dia bisa tampil lagi dengan elegan. Nggak usah partai-partai yang kemarin juga dia nggak punya partai tapi dicalonin 3 partai. Coba untuk apa? Karena pasti tersandera. Sehebat-hebatnya PKS sekarang. Saya ngeri, saya udah dewan pakar di situ. Sekarang jadi PSK juga. Mau suka nggak suka nggak apa-apa, dipecat saya nggak apa-apa, saya lawan itu. Saya nggak mau keluar. Oleh karena itulah. Nah ini menjawab ini banyak nanya nih. Si Juju juga protes saya di besok. Mau menjawab ini karena saya ada si namanya Supriyadi, panggilannya si Culik. Dia mimpin Ormas Kembang Latar di Jakarta. Baru ulang tahun yang ke-33. Dia ketuanya. Saya ngucapin selamat. Terus Bang, tolong Bang, kita ini dukung Ridwan Kamil sama Suswono. Kalau Suswono saya dukung karena dia satu halako sama saya tahun 83.
Yang bina namanya Hilmi. Siapa Hilmi itu? Pendiri PKS. Sebelumnya Partai Keadilan. Hidayatul Wahid dulu, ya waktu dia kuliah di Madinah tuh kita udah lebih dulu halakohnya gitu loh. Jadi saya punya sentimen ideologi dengan Suswono. Dan saya duga kalau pakai teori yang tadi semua masih berlaku ini, dipastikan dia menang. Kenapa? Karena pemilihannya November. November presidennya udah siapa? Prabowo. Dia didukung oleh siapa? Gerindra. Kita jangan blow on dong gitu loh. Jadi itu kenapa saya begitu. Kalau kamu tahu, bukan pamor, bukan duit, prank. Saya ideologis. Ya, ideologis. Kalau mau pragmatis, saya lebih baik gabung ke Prabowo. Orang saya punya sejarah sama dia. Dia yang ngeluarin saya juga lewat Dasko. Itu aja Dasko. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena dia gabung sama Jokowi. Jokowi ini pengkhianat bangsa. Kenapa kita takut sama Jokowi gitu loh? Hari ini kalau ditanya, kamu lebih takwa siapa, Jokowi atau Allah? Banyak yang takwanya sama Jokowi, enggak pada Allah. Nah itulah harus kita lawan. Untuk itu Anies jadi mentor bangsa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin partai itu apakah bisa tersandra atau tidak gitu ya. Gini, kita nih bukan apa-apa. Kenapa sih kita takut sekali gitu? Partai tersandra. Nanti kayak begini. Ya kan? Kita punya prinsip dong. Bikin partai yang jelas-jelas untuk membela rakyat, membela masyarakat. Kenapa kita mesti takut tersandra atau tidak? Ya kalau orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat pasti tersandra. Artinya gitu. Jadi siapapun tidak mempunyai akidah yang kuat pasti tersandra. Tuh Bang Igi. Ya kita kalau takut bikin partai gitu ya. Kalau aku dari dulu gitu, saya punya prinsip. Ya, punya prinsip kalau tidak sesuai dengan niat perjuangan, ya, nilai perjuangan untuk membela masyarakat ini dan agama saja tidak akan mau bergabung partai. Jadi kita nggak perlu takut tersandra atau tidaknya bikin partai itu. Ya, Imam, setuju saya nggak setuju Pak Anies jadi mentor. Betul sih, sayang sekali loh. Ada 50 juta orang yang mendukung Pak Anies ini, luar biasa gitu. Kita sia-siakan. Kamu bayangin itu jadi mentor aja. Gara-gara dibelain Prabowo, aduh, sorry aja Bapak. Ya paling memang dari orang Prabowo. Sekarang sampai sekarang masih orang Prabowo. Makanya kita tidak setuju. Makanya kemarin kita tidak setuju masuk atau ngaco. Nah itu kenapa? Karena dia masih pada Prabowo yang ngeri kita. Saya nggak mau. Hari udah bilang sama saya, Bang bahaya Bang itu. Tapi dia dari Prabowo. Iya, itu memang dia tidak masuk di dalam tim partai karena bakal bela Prabowo. Nah sekarang udah terbukti kan, sampai sekarang masih orang Prabowo ternyata. Jadi saya nggak setuju. Anies dijadikan Nanti ada hak jawab. Dijadikan mentor. Waduh, ini tokoh besar, tokoh gede. Tokoh revolusi. Anies adalah tokoh revolusi negara ini. Kalau kita buang dia, rugi kita, rugi umat Islam. Percaya sama saya. Tokoh pejuang dijadikan mentor politik. Wah, gak ada nilainya dong. Gila. Saya mati-matian ya untuk membela Anies. Kenapa? Memang dia sudah pantas untuk menjadi presiden politik. Makanya aku bilang wajib dia punya partai politik. Kenapa? Konstitusi kita sudah jelas. Pasal 6 A ayat 2 mengatakan bahwa syarat untuk menjadi presiden itu harus didukung partai politik peserta pemilu. Betul. Pasal 222 sangat jelas. Syarat untuk menjadi calon presiden wakil presiden harus didukung partai politik peserta pemilu.
20% kursi parlemen. Mimpilah. Kalau nggak punya partai, jadi ya mana bisa jadi presiden? Gak mungkin bisa jadi presiden lah kalau begini. Ya akal-akalin terus. Kita jangan bodoh, ya kan? Kita harus cerdas, berpolitik harus cerdas memang. Akidah harus kuat juga. Nggak bisa tuh, nanti dijual nanti ini. Cuma saya kalau ragu-ragu dalam berjuang tidak usah ikut. Betul nggak? Ragu dalam berjuang jangan ikut bergabung. Ada hak jawab enggak? Ini demokrasi, ada hak jawab. Nggak mungkin. Ada hak jawab. Jadi ya. Kalau dengarkan ini pandangan yang luar biasa. Dari kita mulai raibaki, udah mendaki. Artinya itu apa? Tidak ada perdebatan lagi tentang isi Al-Quran. Itu artinya, itu tafsirnya. Coba buka Al-Qasir. Bapak buka buku Al-Qasir. Itu isi Al-Quran itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah benar. Jangan ditafsirkan partai politik di sini, ngaco itu. Salah ini. Ini nggak pemahaman agama nggak jelas nih. Ya, nggak ngerti. Ini orang nggak ngerti agama nih namanya. Ya, sudah jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Alkitab ini tidak ada diragukan lagi di dalamnya. Karena udah benar. Jadi kalau kita kasih ditafsirkan ke partai politik nggak nyambung itu. Nah, kemudian saya setuju Bu, kita perlu partai politik. Ya, kenapa? Partai politik adalah alat perjuangan. Partai politik adalah alat perjuangan kita. Alat perjuangan untuk mengangkat Anies sampai calon presiden. Itu dia. Jadi kalau kita tidak punya partai politik, mimpi ente. Anies sekarang udah ada gitu sama PKS. Coba aja dia kalau bisa bikin partai. Enggak. Ledekin sama dia. Emang dia punya duit bikin partai. Begituin gitu loh. Begitu derendahkannya. Ya, orang yang tidak punya partai di republik ini. Kalau mau jadi presiden, direndahkan kalau dia tidak punya partai. Gak mungkin 2029 itu bukan lama, 5 tahun lagi, dekat itu 4 tahun lagi. Kalau bikin dari partai dari sekarang, ya, saran undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk bikin 60% pengurus DPW, selesai itu, gampang loh itu. THN ini ada 34. THN aja 34. Relawan kita, tim advokasi saja ada 1.500 advokat. Orang-orang hebat semuanya loh. Kenapa tidak? Kita bisa kerahkan kok kemarin. Bayangin, di Bawaslu itu bisa laporan kita sampai ratusan laporan Bawaslu. Itu hebatnya enggak? Artinya apa? Memang tidak main-main. Tim pendukung Anies ini tidak main-main gitu. Saya sangat yakin itu sebentar juga dapat duit banyak yang nyumbang nanti. PKS saja dari 5.000 perak bisa. Apalagi bisa lah. Partai buruh aja bisa. Partai buruh bisa. Masa partai? Ini tuh ya, saya sependapat setuju bikin partai politik. Harus. Tidak akan mungkin bisa Anies menjadi presiden tanpa punya partai politik. Iya. Semua nanti Allah yang menentukan. Kalau kita niat baik, niat kita ikhlas dalam rangka memperjuangkan agama kita, insya Allah akan kasih tunjuk jalan. Betul. Gak usah takut. Maksudnya setuju dengan partai. Dan ini orang partai politik. Kalau saya memang orang partai politik, 2 kali saya bikin partai. Pendiri partai saya. Saya nomor 14 tuh, Partai Umat. Semua saya ngurusin. Notaris ini saya bisa urus semua. Kalau untuk proses pembinaan partai udahlah, itu urusan saya nanti.
Gampang. Baik. Kedua Pak Ari, parpol. Jadi gini, kita jangan pesimis dulu lah, ya kan? Terlalu belum apa-apa gagal bikin partai, itu apa? Kalau kita ini pejuang, tidak ada kata gagal, maju terus, ya apapun yang kita niatkan dengan ibadah pasti jadi, insya Allah akan jadi penolong agama. Amin. Kalau kita niat kita menjadi penolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut Pak Regi? Panjang nih, panjang. Ada itu kecil ya. Iya. Boleh. Ini nggak fair. Tunggu sedikit. Aku ada di raket, jadi gampang kencing. Sebentar masuk kamar mandi. Ya, maksudnya fair, sabar ya. Saya wakilnya. Karena ini hak jawab. Saya wakilnya. Dengerin. Tapi tetap pendekatannya rasional. Nggak boleh emosi orang. Pemikiran Herman Kadir, dia adik kelas saya. Itu pemikiran saya 25 tahun lalu. Apa bukti saya berpikir seperti itu? Saya pendiri Partai Bulan Bintang. Sama Yusril, sama Kabar. Ini bicara pas 25 tahun lalu, tahun 98, habis 99. Biar denger dulu. Makanya inilah kalian ini telah melakukan kebencian sebelum menegakkan keadilan. Harus adil dong, dia ngomong didengerin. Giliran saya ngomong dihu. Nah, kalian telah berlaku zolim kepada saya. Kalian tidak adil. Boleh. Karena kalian pendukung Anies yang blow on menurut saya. Ya udah, nggak usah dibahas. Kita kan punya statement masing-masing. Kenapa saya pikir itu 25 tahun lalu? Saya mendiri partai juga yang dibangga-banggain. Bahkan sekarang saya ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Kemarin tidak lolos. Itu bicara jujur. Ketua umum. Jadi kalau urusan partai saya ngerti banget gitu loh. Dia belum bicara partai, saya udah bikin pendiri partai. Nah, oleh karena itu, sejarah ini saya pelajari betul mengacu surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang sesat. Nah, saya sudah tapaki jalan sejarah ini jauh lebih dulu dari dia. Habis dari bikin PBB nggak berhasil, saya ribut dengan Yusril. Boleh Yusril konfirmasi sini. Ya, saya keluar. Kemudian digabung, diajak Hamzahas P3. Begitu juga akhirnya, saya tinggalin juga. Masuk ke PAN sama masih Herman di kapan di PAN. Juga begitu juga. Udah 4 partai itu. Dia baru 2 partai. Ya. Kemudian sekarang yang kelima saya di PKS. Kan begini juga akhirnya. Jadi konteks itulah sejarah yang mengajarkan saya untuk berlaku arif dalam menilai. Oleh karena itu dalam konteks ini perasaan hukum saya, perasaan ideologi saya sama dengan Habib Rizik yang tadi udah diumumkan. Ada lihat statement Habib Rizik. Kalau kau mau juga jujur berimam kepada dia, kalau enggak ya nggak apa-apa juga kan. Apa kata Habib Rizik? Yang bikin partai politik ini bikin brengsek negara. Ada statement, ada membantah apa? Dan faktanya partai-partai sekarang ini memang brengsek gitu. Memang jual beli. Maka saya berasumsi dengan prediksi historis Al-Fatihah tadi. Andai kata hari ini berdiri partai, ketua umumnya Anies, apa dia nggak tersandera?
Memang belum tentu. Belum tentu. Ente udah ketinggalan. Ente ketinggalan 3 partai. Saya 5 partai. Itu baru 2. Jadi dalam perspektif sejarah itu, udah jangan komentar dong. Tadi waktu dia ini tuh gak komentar. Kalau nggak suka ribut sama saya gitu loh. Jadi itu kalau cara berpikir intelektual. Jadi dalam perspektif sejarah ini, dugaan kuat kan boleh, namanya prediksi. Dengan asumsi logika kapasitas yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Saya sudah katakan, Anies secara ansih pribadi top jauh lebih hebat dari saya. Sudah akui saya. Lebih segalanya. Nggak ada hebat. Kurang saya. Luar biasa. Tapi satu hal saya bilang tadi, Anies nggak punya nyali. Saya pernah ditaruh tadi. Siap. Jangan komentar-komentar gitu. Jadi dalam konteks ini, apa bukti saya tidak punya nyali? Kalau bicara logika perjuangan, kalau bicara logika untuk melakukan perlawanan, sejak dinyatakan pemilu ini dimenangkan oleh 02, Anies harusnya protes. Kalau bicara seharusnya. Tapi dia malah ngasih ucapan selamat, datang ke KPU. Udahlah, jangan begitu. Ini kan kalau mau aja nih kita dengerin, kita lanjutin nanti. Kita harus amati aja. Tapi nggak apa masih bisa dilanjutkan begitu kesepakatan gitu. Ini lanjut apa dengerin aja? Kalau dengerin aja batasnya mungkin belum ajan kok. Nah langsung ya. Jadi poin pentingnya gini lah. Saya jangan dipandang nggak suka sama Herman. Saya senang sama dia. Di masjidnya saya diundang khotbah Jumat terus. Tetapi dalam beda pendapat dia juga biasa saja. Cuma jangan menjustifikasi dia benar saya salah juga. Ini namanya pendapat. Oleh karena itu saya berpendapat dengan kondisi partai politik yang brengsek seperti ini, Anies bagusnya mentor bangsa. Bukan berarti dia gak punya arti. Justru mentor bangsa itu guru bangsa. Untuk mendidik bangsa ini tuh yang gak benar. Kan Anies sukanya itu. Oleh karena itu, saya justru menempatkan keterhormatan buat Anies. Gak dihina-hina. Apalagi coba, Anda tahu nggak satu poin kekalahan Anies terlepas dicurangi ketika dia menilai Prabowo 11 dari 100, 1,1 dari 10. Udahlah, itu alasan impresen itu kan lu bela saudara lu. Ini bicara objektivitas. Kenapa? Seluruh TNI punya kos merasa dihina betul Menhan itu. Ya pendapat. Oleh karena itu, pendapat itu yang membuat dia rugi. Tapi ketika Prabowo menang, dia ucuk-ucuk kasih selamat. Mana yang 1,1-nya? Mana yang nilai 11 dari 100? Itu kan artinya nggak punya 0, hampir nggak berdaya. Dosen saja nilai paling rendah itu 4, hurufnya E. Nggak ada yang kasih nomor 1,1. Nah oleh karena itu, dalam perspektif ini kan tadi puji-puji betul Anies selangit gak ada salahnya. Salah saya menurut saya di situ. Harus berani dan kasih tahu. Belum selesai Bang. Kok tadi sih dia ngomong gak ada barang-barang. Harus adil. Enggak apa-apa. Ini karena saya kan hak jawab yang dari dia. Supaya ada perimbangan berpikir yang konkret. Supaya kalian ini punya rasa keadilan yang benar dong. Jangan kebencian pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Itu surat Al-Maidah ayat 8 itu. Nah oleh karena itu, kalau kalian mau adil dalam konteks situasi hari ini, apa yang saya sampaikan ini dicerna. Itu yang kasih masuk. Maka hanya orang-orang kafir yang tuli, nggak mendengar itu apa informasi yang saya sampaikan bentar lagi. Karena kalian sudah cinta betul sama Anies, kesalahannya pun nggak kelihatan. Ya kalau nggak dengar.
Nanti jubirnya yang jawab. Iya, boleh lah jubir mau jawab mau apa lah. Nah sekarang kalian, wah ini bukti orang Prabowo. Kalau seorang Prabowo gabung terus di situ dong. Lagi enak-enaknya banyak duit, gabung ke tim hukumnya Anies kagak dapat duit, malah keluar duit udah ongkos sehari. Udah gitu dia diajak, oh nanti takut bela Prabowo. Kita tahu prosesnya bukan itu. Nih si Toreng nih, lu kursi jujur. Kenapa Egy diajak? Jangan Bang Egy radikal. Ya jangan main. Tapi saya nggak persoalin dia. Kenapa? Kalau saya betul jadi lawyernya dan saya udah datang ke MK waktu hari pertama mendaftar, malah kagak ada, Ahmad Yani nggak ada, saya yang ada, nggak dimasukin sama saya. Ini jamal saksinya? Enggak. Kalau masuk ke tantangan enggak. Jadi oleh karena itu, ya, kalau saya ada takdirnya Allah memang nggak ada. Ya, itu lihat omongan si apa Arif siapa tuh? Hakim itu. Kubu Bapak. Kan Arif. Arif Hidayat. Dia ngomong apa coba? Jokowi tidak bisa dihadirkan dalam pengadilan ini karena Jokowi sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara, sehingga tidak elok, tidak pantas jadi hadir. Itu Arif Hidayat. Kalau saya hari itu lawyer, saya lawan tuh. Arif belum ngerti pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa lo kecuali Jokowi? Nggak berani. Lawyer-lawyer yang ada tidak boleh hormat mandi. Ya. Nggak ada yang berani ngomong. Saya berani. Kemudian 4 menteri jadi saksi, dibikin syarat nggak boleh ditanya. Kepala negara dia baca, bagaimana kok saksi nggak boleh ditanya? Itu kan belum luar biasa. Bertentangan dengan hukum acara. Coba. Kemudian putusannya lagi tidak ditemukan nepotisme. Padahal si Gibran itu siapa kalau bukan ponakannya si Usman? Nepotisme kan diambil kata nephew, ponakan. Itu jadi putusan. Tapi nggak ada yang berani protes. Itu fakta. Nah, oleh karena itu jangan dimasukin. Dilarang kan? Saya dengar sendiri. Nanti ngaco bela Prabowo. Ini kan nggak punya otak. Apa standarnya itu? Harus objektif kita. Dia tadi maki-maki saya nggak apa-apa. Jadi harus objektifnya ya. Kalau saya mau milih, memang milih lebih baik ikut Prabowo, menang saya. Tapi saya nggak pilih, saya pilih Anies. Saya lawan, saya pilih Anies. Ini saksi Ibu Dio nih, ini selalu ajak saya dalam gerakan-gerakan dengan legisannya untuk melawan. Terakhir, waktu konteksnya masih perdebatan luar biasa, saya sarankan kepada Anies dan Caimin berdasarkan tentang surat kisah Nabi Musa bersama Nabi Harun. Apa perintah Allah di situ dalam surat Asyura, surat ke-26? Musa dan Harun, datangilah Fir'aun dengan lemah lembut. Nah, saya pikir dalam konteks hari itu kemarin, masih perdebatan, belum pemilu, atau untuk sekedar pencoblosannya sebentar lagi, saya minta kepada Caimin dengan Anies waktu itu di Diponegoro Super 10. Saya sarankan apa? Anies dan Caimin tolong berdua datangi Jokowi. Bilang sama Jokowi, dilihat semuanya, tolong jangan curangi kami, karena kami membuat satu indikasi kami dicurangi sangat-sangat. Itu kan murah meriah, tidak ada konflik, tidak ada apa hal-hal yang membuat jadi kerusuhan. Biayanya murah, nggak dituruti, saya dianggap saya pendukung apa jadi di sini. Saya murni ikhlas bela Anies dengan penuh sejarah konstruk berpikir yang konstitusional.
dan lihat sejarah kebangsaan kita, juga dunia tadi Musa dan Harun. Kalau logika dibalik, andai kata saya didengar, kelabakanlah Jokowi pun jawab. Pasti dia Jokowi, jangan tanya saya, begini, begini, saya nggak mencurangi. Kena lagi kebohongan. Padahal yang cawe-cawe. Itu maksud saya, daripada ngerahin masa berminggu-minggu, uang banyak keluar. Dan itu nggak dikasih dari Anies loh. Saya uang keluar sendiri, si Dio keluar sendiri, semua keluar sendiri. Dan juga saya tahu kenapa si Saugi jadi ketua panitia ketua atau kaptennya. Tahu bos. Sebelumnya itu si Nur Ali, Nasdem, Ahmad Ali itu duitnya juga udah banyak, private jetnya juga dipakai. Sekarang private jet dipakai sama si Kaisang, kalian marah. Waktu Anies pakai private jet gak ada yang marah. Nah, udah jangan beda-beda konsep lah. Ini bicara logika. Anda kan pendukung, saya juga pendukung, tapi objektif. Udah, Anda kasih saya. Waktu dia ngomong, nanti nggak ngomong. Udah diam-diam. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dengan objektivitas ini, ya, kenapa kok berganti kepada si Saugi? Kan kita tahu udah, nanti istrinya malu ya. Belum lagi ribut sama Sudirman Said. Emangnya gimana? Saudara satu yang banyak cari duit, saya tahu pasti. Udah, jadi jangan ngajak saya bongkar-bongkar gitu loh. Ya udah, saya ikutin Anda. Tapi jangan saya dipojokin jadi orang Prabowo, bukan. Ya udah, makanya. Kalau saya nggak bantah ini kan dia benar ini. Saya harus bantah, terang-terangan. Kalau kepengen sekarang mau saya orang Prabowo, mungkin diajak jadi menteri. Kalau saya oportunis, saya tetap lawan. Karena dia gabung dengan Jokowi, saya selama ini 2 tahun lebih mempersoalkan ijazah Jokowi, maka saya lawan walaupun saya berteman dengan Prabowo. Tapi dengan sadisnya bukan seorang Prabowo. Ini otaknya luar biasa perjuangan Bang Edi lawan ada. Oke ya. Jadi saya jawab yang siapa tuh ibu-ibu. Jokowi ditangkap, nggak usah mikirin yang lain-lain. Fokus ijazah palsu Jokowi ini paling mutlak. Ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Nggak ada kaitannya dengan capres. Oke. Siap. Nah, oleh karena itu, kalau kita sepakat betul-betul mau menegakkan kejujuran, kebenaran, nggak ada urusan dengan Anies, partai-partai. Mari sama-sama bagaimana segera Jokowi diadili karena ijazahnya palsu. Ini lebih bantu, lebih punya landasan hukum. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, partai politik yang modern saya tidak anti, tapi kondisional objektif sekarang ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya muliakan Anies, kok jadi pemimpin bangsa, mentorkanlah bangsa ini, didik bangsa ini untuk tetap melawan kezoliman. Bukan nggak suka, saya suka dia jadi presiden, kalau saya dukung. Dia lebih baik dari saya nggak merasa lebih baik dari dia. Anies pantas jadi presiden, tapi kurangnya Anies tidak punya nyali, nggak berani ngelawan. Itu aja. Kalau dia nggak suka, debat saya dong. Nih saksi nih, Arif, kok diri. Waktu itu saya bilang sama Arif, salam sama Anies Baswedan. Saya kangen kita kapan bisa ketemu. Disampaikan sama Anies, ini kepada Anies disampaikan dia salam balik buat Bang Edi. Tapi saya nggak suka Bang Edi tulisannya apa istilahnya? Saya belum suka Bang Edi dengan tulisan. Saya belum suka tulisan Bang Edi. Waktunya sudah cukup, kita sampai acara sampai jam 3. Mohon maaf, kasih kesempatan yang lain. Ya. Tapi mohon maaf juga, saya mau ini kebenaran. Ya, waktunya sudah habis sampai Ya, jam saya 3. nggak mau nurut. Ya. Kalau nggak suka kita ribut aja. Ini fakta soalnya. Ini fakta bahwa Anies nggak suka sama saya. Itu Anies fakta. Nah, iya, tapi nggak mau ketemu. Kan saya ngajak ketemu. Padahal haji saya datang ke rumah saya. Jadi oleh karena itu, kalau forum ini didengar sama Anies, Egi mau ketemu. Ayo kita diskusi yang baik buat bangsa ini.
Jangan terus jadi musuh-musuhan. Lawan itu. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.